Horas, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Sally Rospita Simanjunta AMDFA, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, golongan 2C profesi sebagai pengelola kefarmasian. Dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang core value ASN, yaitu adaptif. Apa itu adaptif? Adaptasi atau adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Terdapat pada Robbins di tahun 2003. Pengertian adaptif menurut KBBI yaitu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Menurut Sukanto, adaptif merupakan yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Tiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Empat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Apa yang merupakan kata kunci dari adaptif? Yaitu yang pertama, inovasi. Yang kedua, antusias terhadap perubahan. Dan yang ketiga, proaktif. Sebagai kalimat afirmasi dari adaptif adalah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Lalu, kenapa harus adaptif? Yang pertama, hidup penuh perbedaan. Yang kedua, alasannya adalah lingkungan yang baru. Alasan yang ketiga, mudah menyesuaikan diri. 4, bisa menempatkan diri. Dan yang kelima, serta tidak mudah terbawa arus negatif. Organisasi adaptif. Organisasi adaptif adalah merupakan organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Organisasi adaptif adalah proses pertumbuhan, perkembangan, dan klimaks serta anti klimaks dalam sebuah daur hidup. 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK, yaitu yang pertama, purpose organisasi. Beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh perundangan tertentu. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Perubahan lingkungan tidak serta-merta mengubah tujuan organisasi, tetapi adaptasi akan menyesuaikan cara organisasi bekerja agar pencapaian tetap dilakukan. Yang kedua adalah cultural values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Yang ketiga, vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. 4. Corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima adalah corporate strategy. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Keenam adalah structure. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan lebih sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Yang ketujuh adalah problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedelapan adalah partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar
bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Yang kesembilan, rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Perbedaan dari organisasi birokrasi versus adaptif kita dapat melihat dari tabel-tabel yang ada di slide berikut. Adapun penerapan budaya adaptif yaitu pertama dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kedua memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, yang ketiga mendorong jiwa kewirausahaan, keempat terkait dengan kinerja instansi, kelima memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Menurut Peter Senge, yaitu pertama pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi inginkan atau wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu dan permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan jiwa. Kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif layaknya organisasi bisnis, memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogianya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang kelima, terkait dengan kinerja instansi budaya adaptif seyogianya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru merespon dan beraksi dengan baik pada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu dan permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan jiwa. Kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif layaknya organisasi bisnis, memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogianya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang kelima, terkait dengan kinerja instansi budaya adaptif seyogianya
diinternalisasi, dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru merespon dan beraksi dengan baik pada perubahan lingkungan, dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, yaitu pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, yaitu kecerdasan organisasi. Yang pertama itu kecerdasan organisasi, yang merupakan organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Yang kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Yang ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik struktural mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. Yang keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Yang kelima, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki isu nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Ciri-ciri individu yang adaptif dapat dilihat dari eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Berikut ini adalah implementasi dari adaptif di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Yang pertama adalah inovatif. Kita harus mampu mengikuti canggihnya teknologi saat ini. Kurangnya pengetahuan akan teknologi akan membuat pekerjaan begitu menyulitkan. Banyak belajar tentang teknologi atau aplikasi terbaru akan membantu kita dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Yang kedua adalah antusias terhadap perubahan. Pergantian kepemimpinan membuat kita harus menyelaraskan visi dan misi pimpinan yang baru, mematuhi apa yang menjadi instruksi pimpinan, dan selanjutnya ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah proaktif. Di dalam suatu kegiatan bimbingan teknis kefarmasian, kita juga proaktif dalam mengambil bagian demi berjalannya suatu acara di instansi dinas kesehatan. Demikian video yang dapat saya suguhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.